Kalau dari proyeksi Anda Pak Anggito, dampak melunaknya sikap The Fed ini apakah juga akan berdampak kepada industri perbankan begitu? Apakah kredit ini akan semakin meningkat mungkin di tahun 2024 mengingat kepada tahun ini kredit perbankan cukup sulit begitu ya, di mana Presiden sempat menyebut-nyebut bahwa likuiditas Indonesia sangat kering begitu, tidak memiliki likuiditas. Silakan Pak Anggito dengan perspektif Anda. Ya, kalau perbankan sangat tergantung kepada dua hal ya. Pertama tentu suku bunga, yang kedua adalah permintaan ya, permintaan dari debitur ya, dari permintaan. Nah, suku bunga bisa saja turun, tapi kalau permintaan debiturnya melemah, sementara kondisi ekonomi pulih ya, saya kira kita tidak bisa mengharapkan kenaikan dari pertumbuhan kredit itu akan lebih tinggi dari 10% ya. Jadi saya kira kondisi itu jangan dipaksakan karena bank itu pasti tahu dia akan memberikan kreditnya itu kapan ya. Ketika ekonomi sudah recover, itu akan otomatis bank pasti akan memberikan kredit lebih banyak karena dia juga mengincar laba tentunya ya. Jadi saya kira biarkan saja bank itu memiliki perhitungan sendiri dan saya kira statement dari Presiden itu kurang mendidik ya. Karena banknya jadi sekarang agak karan jenggot nih kalau dia harus menaikkan jumlah kredit sementara berisiko untuk terjadinya kredit macet. Saya kira lebih baik bank itu berhati-hati dengan kondisi di mana masih terjadi ketidakpastian secara global dan juga risiko dari perekonomian Indonesia masih cukup tinggi. Baik, Pak Anggito, tapi kalau kita melihat secara sentimen global, ini kan sebenarnya pemangkasan suku bunga The Fed ini sudah meningkatkan optimisme investor global, gitu. Apakah menurut Anda ini sudah cukup untuk membuat pengusaha di dalam negeri ini mungkin bisa lebih agresif lagi ya di tahun 2024 ini, meskipun kita masih berada di tahun politik? Belum, Mbak. Kalau investor yang portofolio memang cepat responnya. Tapi kalau investor FDI ataupun investornya dalam bentuk FIS itu pasti wait and see ya. Karena dia tentu akan mengamati perubahan politik yang ada di Indonesia, itu seperti apa, dan mempelajari kemungkinan perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan. Jadi pasti mereka wait and see ya. Baik itu mitra-mitra kita investasi maupun mitra dagang. Semuanya menunggu ya, mungkin sampai dengan Februari akan tahan dulu sebentar. Kalau sampai putaran kedua, dia akan berhati-hati dan sampai dengan putaran kedua gitu ya, di bulan atau Juni atau apa gitu ya. Sehingga memang di dalam semester 1 ini kita sangat tergantung kepada pertumbuhan ekonomi, tergantung kepada konsumsi yang memang akan meningkat karena kampanye Pilpres dan Pileg ya. Oke, baik, terima kasih Pak Anggito. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Ferry, mungkin boleh perspektif ya kalau dari Mas Ferry sendiri dengan sentimen di mana The Fed memberikan sinyal yang kuat untuk menahan suku bunga bahkan memotong suku bunga pada tahun 2024 nanti. Bagaimana dengan yield obligasi, kemudian juga daya tahan rupiah dan juga tentu saja kemungkinan masuknya investasi dari luar negeri ke Indonesia. Apakah memang itu membuat ini merupakan menjadi sentimen yang baik bagi sejumlah faktor tersebut? Iya, penurunan kalau sekarang lagi ditahan sampai akhir tahun, penurunan ke depan memberikan sentimen positif sekali ya bagi pasar keuangan Indonesia, baik itu dari pasar modal, surat berharga negara ataupun dari rupiah sendiri gitu. Yang pertama memang optimisme itu kan memberikan apa namanya, yang pesan dari Jerome Powell membuat si dolar ini turun nih. Jadi apa namanya, ekspektasinya kedepannya bakal diturunkan, akhirnya membuat pasar kita lebih kompetitif gitu. Selama ini kan ketika memang si suku bunga dikerek naik gitu, makin dikerek naik, makin tidak atraktif nih pasar kita. Nah kalau memang kedepannya itu pandangannya udah diturunkan 3 sampai 3 kali gitu ya, ya jadinya pasar kita jadi lebih atraktif. Jadi spreadnya itu memang antara pasar keuangan kita sama mereka itu jadi semakin lebar gitu. Kalau memang saat ini kan spreadnya itu terlalu kecil ya antara Indonesia sama Amerika Serikat. Jadi bagi pemodal juga buat masuk ke Indonesia enggan gitu, kayak buat apa saya masuk ke pasar Indonesia ya memang ketika di pasar AS sendiri yang jauh lebih secure memberikan yang imbal hasil yang mirip-mirip gitu. Nah kalau memang sekarang ini kan kalau memang spreadnya diperlebar gitu, kemungkinan investor asing untuk masuk tuh lebih besar gara-gara emang insentifnya itu baik dari imbal hasilnya tuh yang diberikan lebih besar gitu. Maka diharapkan ke depannya memang bakal ada
inflow dana asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia. Baik, Pak Ferry, kalau kita melihat yang disampaikan Pak Anggito tadi, kalau FDI ini mungkin masih akan tertahan atau wait and see. Tapi kalau untuk di surat berharga, ketika kemarin The Fed mengumumkan akan ada potensi pemangkasan suku bunga, kita sudah melihat ada capital inflow masuk begitu. Tapi memang belum terlalu deras. Apakah menurut Anda ini harus diimbangi juga dengan sweetener lagi ya dari pemerintah kita untuk bisa menarik lebih banyak lagi dana asing gitu, misalnya dari segi perpajakan mungkin. Karena kalau kita bandingkan sebenarnya dari imbal hasil ini sudah cukup bersaing dengan negara tetangga kita. Namun dari segi pajak ini yang mungkin masih juga menjadi pertimbangan investor. Ya sebenarnya insentif-insentif tersebut bisa diberikan gitu. Tapi kan kita masing-masing antara mereka yang beli atau pemerintah menawarkan punya bargaining position masing-masing ya. Dan itu juga harus dilihat gitu. Sekarang mungkin sebelumnya ketika suku bunga tinggi itu lelang-lelang asing nggak mau beli gara-gara mereka inginnya yieldnya yang lebih tinggi dan pemerintah juga nggak mau dan bakal membebani fiskal pemerintah gitu kan. Kalau sekarang memang misalnya si suku bunga The Fed turun gitu, si investor asing kan mungkin nggak bakal minta lagi yang yield yang lebih tinggi gitu. Itu saya lihat sebagai bagian dari dinamika aja. Memang pemerintah memang ya kalau memang kondisinya yang sangat buruk atau ini apa namanya urgent butuh dana asing ya mungkin ditambah sweetener, tapi kalau memang sekarang kan kondisinya itu mulai ini ya mulai lebih favorable ke kita gitu ya, kita lihat aja mungkin ke depannya pelan-pelan karena memang ya walaupun pasar keuangan bergeraknya lebih cepat tapi tetap butuh waktu dan momentum untuk itu kita bisa merasakan perubahan yang signifikan. Baik, terima kasih Mas Ferry atas jawabannya. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Pak Anggito. Pak Anggito, kita sepakat ya di dialog ini bahwa memang sentimen dari The Fed, di mana The Fed akan melunak begitu pada sisa tahun 2023 dan 2024 ini menjadi kabar gembira, baik dari ekonomi secara global maupun begitu juga dalam negeri. Namun di waktu yang sama, World Bank sendiri mengeluarkan prediksi bahwa ekonomi Indonesia ini akan berada di level 4,9% pada tahun 2024. Bagaimana analisis Anda terhadap proyeksi dari World Bank ini? Itu juga expected ya. Kalau kita lihat memang perlambatan ekonomi dunia di 2024 itu masih terjadi karena kondisi geopolitik yang masih belum stabil. Dan inflasi sendiri masih cukup tinggi hingga kemungkinan itu akan landing cepat itu akan butuh waktu. Dan sekali lagi ya pasca COVID ini kan belum semua sektor itu recover ya. Jadi sebetulnya dan tadi saya juga mengatakan kemungkinan kondisi wait and see dari ekspansi dari sektor real yang khususnya perusahaan-perusahaan menengah besar. Jadi sebetulnya sih ya memang kita harus akui ya bahwa 2024 ini tahun konsolidasi dan pertumbuhan ekonomi itu akan digerakkan dari sektor konsumsi. Sementara untuk ekspor karena harga komoditi sudah mulai turun, sudah mulai kondisinya sesuai dengan keseimbangan awalnya, ya jadi emang kemampuan pertumbuhan ekonomi kita ini baru bisa tumbuh di level di bawah 5%. Saya sih tidak men-challenge apa-apa ya proyeksi itu karena memang kondisi kitanya seperti itu. Mudah-mudahan nanti presiden dan cawapres yang baru punya strategi untuk bisa menarik investor dan lakukan industrialisasi yang sudah terlambat cukup 10 tahun ini, hampir tidak ada industri yang dibangun dan memiliki nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi saya kira itu salah satu cara untuk industrialisasi, namun masih kontroversial ya, dan itu baru terkonsentrasi di sektor minerba saja.